tanaman apa? Keberhasilan tanaman. Cara penggunaannya tidak ada. Bagaimana cara mempergunakan fotosintesa itu? Mulai dari pendidikan sampai dia ke dalamnya. Dan yang kedua, pertanyaan saya lagi sama dengan fotosintesa itu saya lihat ada itu di videonya itu untuk pemakaian padi. Tapi di situ hanya keberhasilan padi, tidak ada petunjuk untuk mempergunakan padi itu bagaimana mulai dari bibit sampai dia bisa diberikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustadz Jaka sudah dipilih di sebelah sana. Bu Anita. Saya jawab satu pertanyaan, saya jawab satu persatu. Oh iya, silakan Pak. Ya saya wakili, nanti tinggal ngasihkan ke ini aja nanti. Gitu. Saya ngomong, jadi biar satu nanti mic-nya kita tunjuk siapa. Gitu. Gini saya wakili, mungkin pertanyaan Bapak tadi yang pertama adalah cara aplikasi. Sebenarnya bukan gak dipaparkan, kita sudah puluhan kali mengadakan Zoom dan sudah PPT saya punya 119 grup fotosintesa, jadi sudah kita sebarkan. Jadi Bapak yang belum mengikuti saja, sebenarnya sudah kita lakukan dan sudah ada PPT pertaniannya. Cuman mungkin karena saat ini saya baru memperkenalkan, Bapak yang belum tahu atau mitra-mitra yang belum tahu, setelah ini baru tugas panitia bikin grup atau bagaimana, silakan nanti di share PPT pertanian terkait cara pakai mulai dari awal. Misal di padi kan contoh, tak paparkan dulu untuk mewakili horti. Menghitung padi, kira-kira teman-teman tahu nggak jumlah padi ada berapa dalam 1 hektar? Banyak, oke, banyak, saya tahu banyak. Jagung misal ada berapa? Kan nggak tahu. Misal jagung lahan efektif 66.666 misal. Lubang tanam. Jika satu tanaman ada satu, berarti isinya 66.666. Nah, ketika dalam satu lubang tanam dikasih double row atau 2, berarti 122.223 tanaman. Berarti dosisnya butuhnya double. Gitu dulu yang disepakati. Menghitungnya bukan satuan hektar, tapi cara kita memuliakan tanaman. Karena gini, bibit 10%, 90% adalah pemuliaan, betul nggak? Menurut saya gitu. Karena bibit adalah tanaman yang disultankan atau dimuliakan sehingga layak jadi benih atau bibit. Berarti cara kita memberi makan padi disungkup supaya bulirnya beraturan. Nah makanya menghitungnya kan berhitungnya jumlah luasan dikalikan jumlah tanaman dikalikan jumlah bulir, jumlah isi bulir, berat bulir, kemudian dikalikan luasan lagi, ketemulah tonase. Itu menghitung luasan. Masa iya 1 hektar diisi jagung 1, pupuknya 1 ton? Kan enggak. Berarti menghitung pada jumlah tanaman. Nah jumlah tanaman itu kita kasihkan di PPT Pak, sudah ada PPT tadi Bapak ada sudah ada PPT yang kita share di grup. Nanti akan kita tugas panitia yang akan meng-share beberapa terkait, dan kita sering mengadakan dulu setiap hari pagi, siang, malam Zoom grup fotosintesa meskipun belum di sini. Namun saat ini diwakili di setiap hari Kamis kita ada Zoom kalau nggak ada halangan. Makanya saat ini saya datang ke sini untuk memperkenalkan produk dulu. Jika sepakat kita lanjutkan, gitu saja. Nah, yang nanti ketika sudut pandang perusahaan PT BES sudah merilis ini secara resmi, PT BES tugasnya akan memaparkan lanjutan. Saya tidak akan ngisi-ngisi lagi. PT BES yang akan memaparkan terkait cara pakai. Dan itu sudah kita share sebenarnya, PPT-nya banyak yang sudah tahu. Nanti tugas panitia bikin grup, share cara pakainya, horti, batang besar dan lain sebagainya. Misal di padi Pak, tak terangkan dulu. Kenapa padi rata-rata di sini dipindah ke umur berapa? Pindah penjaringan ke lahan. 15 ada yang 20. Rata-rata 20 sampai 25 kan? Sama. Kenapa dipindah 20 sampai 25? Tak tanya dulu. Karena biasanya padi kenapa dipindah umur 20 sampai 25? Karena anggapannya padi kalau dipindah umur 15 dimakan yuyu atau kepiting sawah atau keong. Bener nggak? Padahal setelah muncul tulas klodion cadangan makan itu 18 hari.
Seharusnya dipindah ke lahan itu di bawah 18 hari, namun dipindah di umur 20 sampai 25 itu sudah telat ngasih makan Pak. Sebelumnya seharusnya disemprot dulu dengan fotosintesa di awal supaya cadangan makanannya bertambah sampai umur pemindahan atau penjarangan ke lahan. Pakai metode jajar legowo, mau pakai biasa bebas 25 bedek 70 bebas, itu cara. Tapi memuliakannya kita tetap penyemprotan 15 hari sekali, karena pupuk kimia itu menguap 15 hari, pupuk cair itu menguap 15 hari, ditangkap dan tidak oleh tanaman tergantung pada pH tanah, dan tanaman mampu menangkap nutrisi di pH di atas 5 sampai 7. Jika di bawah, tanaman tidak mungkin mampu menangkap nutrisi. Kalaupun disemprot fotosintesa itu akan meningkat, tapi butuh waktu 5 sampai 7 hari. Artinya selama 7 hari dia nggak makan, terlambat makan. Jadi yang harus dilakukan adalah olah lahan dulu. Nah, padi penyemprotan 1 sampai 7 setelah pemindahan lahan. Misal hari ini tanam 1 sampai 7 bebas penyemprotan, hari ini, besok bebas, dipilih hari yang paling baik. Mau Senin Pon, Kamis Pagi, Jumat Kliwon bebas. Yang paling bagus silahkan, yang penting jangan lewat dari 7 hari. Itu diberi pupuk, disemprot di stomata, air dihabiskan, airnya dihabiskan dulu supaya apa? Ketika jatuhnya penyemprotan tetap ke lahan, membenahi tanahnya, unsur pembenah tanah. Kemudian ketika tanahnya mulai hilang, mulai jatuh ke tanah, besoknya lagi sehari 2 hari air dimasukkan, ditutup. Supaya apa? Supaya airnya mengaliri pada padi. Kuncinya tetap air, harus bisa didrainase. Itu padi. Pak, tanaman padi nggak ada air, nggak usah nanam. Sudah tahu, air adalah sumber kehidupan. Air adalah yang dibutuhkan tanaman. Apapun tanamannya butuhnya cuma air dan campuran nutrisi yang cukup. Ya, jika padi tadi 1 sampai 7 setelah munculnya tunas, kemudian 15 hari, kemudian 30, terakhir 45. 45 itu masa generatif, atau sampaikan ke petani masa tengah-tengah gitu aja. Gak usah vegetatif, generatif, mumet itu petaninya. Sampaikan umur tengah-tengah. Padi hamil umur 42-45 hari, terakhir penyemprotan 45 hari. Kunci tanaman cuma 2 Pak, vegetatif dan generatif. Bayi baru lahir dan mau hamil, itu potret sukses dan tidaknya tergantung pemulihan dari awal. Bayi baru lahir dan tengah-tengah tanaman atau masa generatif. Gitu Pak ya, paham padi Pak ya? Tadi yang tadi Pak, sudah Pak? Paham? Sudah, oke. Berarti artinya nanti PPT kita sampaikan di setelah ada grup, itu sudah ada Pak, tinggal kita share aja sih. Horti mewakili padi, jagung, apa itu sudah mewakili, nanti ada batang keras juga. Terus itu cukup? Oke, lanjut berikutnya. Kita lanjut dari sebelah sini ya Pak Ustadz. Boleh Prof? Kita pilih ya. Kita pilih, tadi ada beberapa, kita pilih 1 aja ya Pak. Maaf saya yang tunjuk Pak ya, tadi sudah ada yang kita perwakilkan. Ya Pak, silakan apa itu? Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Sultan. Nama saya Edison Sembiring Pak, dari Beras Tagi. Beras Tagi terkenal dengan buah jeruk Pak. Seluruh tanah Karo itu produksi jeruk dari dulu. Masalahnya sekarang itu jeruknya rontok semua gara-gara lalat buah. Tadi Bapak persentase ada ekosida Pak ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira cocok enggak ini ke lalat buah Pak? Kami tahu tadi ini sifatnya bukan membunuh, tapi membuat pingsan. Andai kata pun pingsan, itu sudah sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Ekosida untuk tanaman jeruk itu memang ke lalat buah hanya bisa untuk pencegahan Pak. Dosisnya 1 saset 5 mg. Memang saat ini penyakit terbesar untuk jeruk dan lain sebagainya memang di lalat buah. Cuman kalau saat ini karena lalat buah pun bandel saat ini, karena dia itu sudah bandel sekali dengan obat-obat yang sebelumnya resisten dia.
Makanya memang ketika mau membunuh itu memang harus butuh ekstra, dosisnya double atau menggunakan produk yang jenis tapi beda bahan. Namun pencegahan bisa, namun secara membunuh saya tidak bisa. Karena kalau saya menciptakan yang itu saya yakin ditolak izin karena dilarang. Gitu Pak. Tapi saya kira itu hanya untuk pencegahan bisa untuk jeruk. Tapi yang untuk nutrisinya sudah coba pakai ekosida atau pakai fotosintesa atau slorilis? Saya jujur aja Pak, saya belum bergabung. Oh, belum. Cuman produk slorilis sudah saya kirimkan ada 3 kotak Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Berarti slorilis tetap ditanam 3 bulan sekali. Kalau perlu jeruk itu semprot fotosintesa untuk menumbuhkan, karena saya tidak menyarankan jeruk atau apapun atau kelengkeng atau apapun menggunakan teori-teori yang memacu hanya di buah. Saya tidak mau, karena teori apapun. Dan diingat, fotosintesa dan slorilis ini munculnya buah diimbangi oleh munculnya daun dulu baru ke buah, itu yang paling aman. Jadi NPK, N itu daun, P itu batang, K itu buah. Kalau kita hanya maju di buahnya saja, saya yakin buahnya banyak tapi daunnya nggak ada. Dan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan buahnya ngambek, nggak mau apa-apa, munculnya penyakit. Itu yang terjadi karena dipacu dengan hormon K. Makanya saat ini slorilis itu tujuannya apa? Kita hanya untuk memuliakan tanaman itu sendiri. Ketika tanaman mulia, dia akan memberi yang terbaik untuk kita. Tapi terkait yang itu sudah tadi, dosisnya 1 saset untuk 5 tangki pencegahan. Itu paling, kalau alat buah itu rutin, paling 5 hari sekali aja kalau dipakai ekosida. Gitu Pak ya? Oke, cukup. Lainnya silakan. Satu lagi ya Ustaz. Ya, kita pilih yang di depan bapaknya sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nama saya Imam Muthalib, saya dari Tebing Tinggi. Yang saya tanyakan tentang Eco Feed Base. Saya sudah mencoba di tambak udang terbesar di Lampung, yaitu di Pasena yang dulu punya Saling Group. Sekarang saya coba juga di tambak udang perbatasan dengan Palembang, itu namanya Hayu Wandira. Saya mau sharing sebentar ya Pak ya. Saya sudah coba di 3 tambak, hasilnya alhamdulillah memuaskan untuk Eco Feed Base sama Eco Farming. Tapi di usia yang ke 40 hari ada penyakit, itu penyakit pink Pak. Penyakit pink itu kalau sudah ada mati 1, 2, 3 itu semuanya akan mati. Tapi alhamdulillah yang kami sudah diplotkan di tambak kami itu alhamdulillah itu tidak mati semua. Yang saya mau pertanyakan, pencegahannya itu macam mana Pak supaya hasilnya itu maksimal. Sekian, terima kasih. Oke, memang penyakit ini. Jadi saya sarankan untuk udang atau tambak. Jadi apapun ikan ya, ikan itu genetiknya adalah alami Pak, hidup di air lepas. Tapi karena kita menimbang worth it, ada narasi untung, makanya ikan diternak kan itu Pak, dikasih makan supaya ada keuntungan yang lebih, ditangkap benihnya dikasih makan, kemudian supaya berkembang supaya hasilnya banyak. Oke, sepakati dulu bahwa ikan hidup di atas tanah yang ada airnya. Genetik ikan dulu itu, ikan itu liar, butuh makan plankton, lumut mungkin, dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan adalah tanahnya dulu. Nah, tanah itu yang penting. Kalau di udang, tanahnya dihabisi dulu, semprot dulu tanahnya dengan fotosintesa. Fotosintesa itu 10 saset atau 12 saset 1 hektar Pak, disemprot merata. Ini disemprot, besok dimasukkan air Pak. Masukkan air, dikocor 10 saset bersama air masuk. Itu air masuk. Kalau tanahnya benar, otomatis penyakit pun tidak muncul banyak. Itu aja. Terus kait air, berarti air berkaitan dengan TDS air. Nah, TDS air itu berarti kita perlu membenahi airnya. Makanya
Kalau kita posisinya fokus pada tanah dan air, udangnya pun akan sehat. Nah, pertama semprot, hari kedua masukkan air bersama fotosintesa, baru besoknya masukkan benih. Itu plankton sudah muncul. Plankton adalah sumber makanan terbaik untuk ikan-ikan apapun, menimbang bahwa ikan paus pun makannya plankton. Artinya udang butuh plankton ketika masih kecil. Nah, kalau planktonnya cukup, otomatis dia menjaga imunnya lebih kuat. Nah, terkait mencampurkan ke pakan, kalau Bapak berhasil berarti alhamdulillah, karena saya tidak menyarankan itu. Tapi kalau memang itu bisa menggunakan fotosintesa saja. Fotosintesa bisa untuk ikan. Fotosintesa itu keren, karena dia bukan cuma untuk tanaman saja. Fotosintesa itu sama teorinya apa? Fotosintesa, kenapa namanya fotosintesa? Kita menggunakan teknologi fotosintesis. Itu kita demo bukan di Indonesia waktu itu. Itu teorinya ketika depan rumah ada salju yang tinggi, ya kan? Salju 2 meter, nanam mati nggak tanaman? Mati. The power of kepepet, kekuatan kepepet Pak nanam dalam rumah. Teorinya apa? Menggunakan hidroponik. Dalam rumah hidroponik, kemudian disalurkan merata, dikasih lampu kuning, itu sudah mampu hidup dan bertahan hidup orangnya juga. Jadi kelasnya sudah aquaponik bahkan hidroponik. Gini, jika fotosintesa untuk aquaponik berarti kolam ikan kemudian dimasukkan salurkan ke air, ya kan? Kolam ikan 1 saset 500 liter air. Nggak ada sampelnya Pak ya? Nggak ada sampelnya. 1 saset 500 liter air itu kolam ikan, kemudian disalurkan ke hidroponik, itu pun sampai panen 2 minggu sekali, tetap disemprot tanamannya dengan fotosintesa 2 minggu sekali. Kelasnya sudah gitu. Kalau perlu kasih arwana yang paling mahal Pak, kalau mati digoreng, nggak apa-apa, sekali-kali makan ikan yang 100 juta, kan gitu, aman. Jadi kolam ikan kemudian disalurkan hidroponik 2 minggu sekali disemprot pakai fotosintesa, itu pun aman. Jika hidroponik sayur 1 saset nggak tanpa kolam ikan itu 300 liter air hidroponik sayur. Jika hidroponik 2 1 saset 200 liter. Hidroponik 2 kan seperti apa? Strawberry atau apa yang hidroponik buah itu 1 saset tambahkan kolam penampungannya 200 liter air, salurkan ke peralon. Itu bisa 2 minggu sekali penyemprotan karena kita kelasnya sudah aquaponik hidroponik. Bahkan kalau saya nanam padi, yang cerita tadi tak ceritakan, saya tanam padi itu Pak, bukan cuma itu, saya pakai teori salibu Pak. Salibu itu 1 kali tanam 3 kali panen. Tuh, bukan singgang potong atas, potong 5 cm, silakan dibuktikan. Padi kita sering lihat ya, padi di pinggir jalan, itu ketika musim kemarau atau apa, itu padinya muncul benih, bulirnya. Ada nggak? Kenapa nggak panen? Karena nggak dikasih nutrisi. Kan gitu logikanya. Artinya, bahkan padi yang tak potong 5 cm, tak bersihkan dari gulmanya, tak aliri air, tak semprot fotosintesa, itu pun panen lagi lebih bagus Pak. Berarti menghindari olah lahan, itu pun bisa kita lakukan. Bahkan Pak, kalau saya bikin keributan, suka saya nanam sayur di cor-coran, itu biasa video yang tersebar itu saya sendiri. Fotosintesa nanam sayur di cor-coran, kalau perlu nggak baik dibuka aja, itu cor aja dikasih sayur, benih sayur dikasih pacar foto, itu benar bisa hidup normal. Kelasnya sudah seperti itu. Bahkan kalau saya itu padi itu Pak, nanam padi itu pakai polybag yang tidak ada lubang, plastik Pak ya, plastik ukuran 25, tingginya kira-kira berapa segini, kemudian dikasih air, dikasih fotosintesa, kasih benih tumbuh Pak, panen. Kalau panen tak masukkan ke mobil, saya pada 4 kali tak masukkan ke mobil. Kalau panen saya keliling ke desa-desa itu, Pak ngapain yang panen? Oh saya panen di atas mobil, kurang ajar. Nah gitu, asik, bikin malu dinas pertanian Pak itu Pak. Nggak enak, berarti artinya kita nanam padi di atas genteng pun bisa. Karena teori itu, karena di Jepang nanam padi di dalam gedung, kenapa kita nggak bisa?
Itu Pak ya, teorinya Pak ya. Tanaman asal butuh air, nutrisi cukup, tanaman apapun akan memberi kontribusi yang baik untuk kita. Gitu Pak. Jadi saya kira tadi sudah Pak ya. Oke, lainnya lanjut. Baik, dari sebelah kiri tadi Ustadz Jaka. Setelah ini giliran ibu-ibu. Tadi sudah bapak-bapak, 2 kanan dan 2 kiri. Selanjutnya untuk giliran ibu-ibu. Setuju? Sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Prof, nama saya Muhammad Jaka. Jaka panggilan saya kalau malam, kalau siang Jack. Nah, jadi ada hal yang menarik di sini. Oke. Ini sungguh produk Pak Prof ini membuat para petani kecewa semuanya. Mengapa? Dikarenakan di saat mau gabung gak ada uang, akhirnya mengutang jadinya. Jadi ini melihat dari produk sebelumnya, ya itu di unsur hara utamanya, di unsur hara makronya itu N-nya itu cuma 3,35 Pak Prof. B-nya itu 4, sekian, sedangkan K-nya itu 1, sekian. Ini mohon dong Pak Prof dibocorkan sedikit kira-kira di fotosintesa dan slowilis itu unsur hara utamanya itu ada berapa persen? Ada berapa persen? Selanjutnya nomor 2 Pak Prof. Tadi setelah kita bicara santai di luar, ternyata ada kabar yang sangat mengejutkan Pak Prof. Ini ada situasi ladang sawit, mungkin di daerah Pak Budi, ponder kita tidak ada mungkin hama yang namanya babi. Di saat ditanam slow release, kalau dengan cara yang Pak Profesor lakukan, itu pasti ini kabar langsung masuk ke telinga saya, nggak sampai keluar, langsung saya simpan di otak. Ini langsung saya tanyakan kepada Pak Prof, apakah memang betul ya kandungan yang ada di dalam slow release ini dapat mengundang babi yang dekat bahkan yang jauh? Kalau memang betul, ini solusinya seperti apa Pak Prof? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menarik Pak, karena saya baru tahu ternyata slowilis dan fotik mampu bukan mengundang manusia. Mitra babi pun pengen bermitra. Ya, babi pun pengen bermitra BTS. Kalau itu saya no komen, karena saya belum pernah Pak selamaran di mana-mana belum ada babi yang pengen ke mitra. Jawabnya bingung saya Pak. Saya belum tahu, cuman kalau memang dimakan mungkin doyan iya, karena kita menggunakan narasi organik. Cuman kalau mengundang dan lain-lain ya mungkin karena produk fenomenal, sehingga dia pengen gabung ke PT BES. Gitu. Yang kedua saya nggak tahu, nggak tahu komen saya. Tapi yang pertama tadi apa kandungan Pak ya? Nanti akan kita tampilkan slide setelah sudut pandang perusahaan resmi. Tak kasih bocoran tapi nggak usah bilang siapa-siapa. Kita sudah N-nya kita memang 0, N-nya 0, K-nya kita besar 9, pH solusi mungkin mendekati 10 pH solusi. Tapi kita memang teorinya NPK, trace elemen lengkap. Kenapa? Karena kita minum air apa ini? Mineral. Kenapa mineral? Mineral adalah kandungan di dalam terkait Fe, berarti besi, zinc, seng, B, boron, Mn, mangan, dan lain sebagainya. Nggak mau tak sebutin semua, mumet nanti. Tapi artinya tanaman butuh air mineral. Kita butuh air mineral. Kita cukupi dengan teori mineral yang cukup di fotosintesa. Ketika tanaman kita cukup air, mineralnya bagus, sehat nggak? Sehat. NPK, memang N-nya kita kecil, P kita sedikit tengah-tengah, K itu besar, tapi diimbangi oleh gibrelin, auksin, dan sitokinin. Itu zat pengatur tumbuh GA3, itu teknologi. Artinya M di situ ada penyeimbang namanya gibrelin, P ada auksin, K sitokinin, dan itu sudut pandang perusahaan sebenarnya tidak boleh dibocorkan. Karena apa? Yang bikin bagus dan lain bukan teori NPK. Kalau kita bicara hanya NPK, mungkin bisa kita utak-atik di situ, sering nggak kita kasih tanya. Ada nggak teman-teman yang punya tanaman mungkin mangga di sebelah rumah, sebelahnya cor-coran, buahnya banyak nggak berhenti-berhenti, ada nggak? Ada ya?
Ada. Tapi ada juga tanaman mangga yang sebelahnya cor-coran, bunga daunnya banyak tidak berbuah-buah, ada nggak? Kenapa seperti tak tanya? Kalau tahu tak traktir mie ayam plus bakso plus ceker. Nggak tahu kan? Kasih tahu. Nggak tahu dulu. Artinya itu waktu bapak pengecoran itu pas musim kemarau panjang. N-nya nggak keluar, berarti bunganya banyak berbuah terus, gitu Pak ya. Ingat-ingat. Dan jika bapak pengecoran pas musim penghujan itu nggak keluar K-nya Pak, buahnya, N-nya yang keluar, daunnya lebat, tidak bisa berbuah. Teori NPK, dan kita bukan pakai teori itu. Kalau teori itu bilang betul, tapi zaman dulu mbah-mbah itu belum ada NPK. Cambar kenapa kepalanya lebih besar daripada ujungnya? Kecambar. Teori Pak ya. Itu makanya kan terkadang sudut pandang perusahaan terkadang sah menayang itu, tapi kita tidak merilis itu. Cuman karena ini mitra PTB, saya harap nanti untuk menjaga mitra-mitra yang lain dan supaya tidak melebar kemana-mana, diwakili tanaman yang berbicara, gitu aja. Jadi supaya tidak petani, karena gini logikanya, petani kita itu kalau beli pupuk urea, ZA, TSP dan lain sebagainya, apa pernah tanya Pak ini kandungannya apa, pabriknya di mana, izinnya di mana dan lain sebagainya, ada nggak? Bahkan kalau nggak punya kartu tani, bertengkar nggak sama tangga-tangganya? Diriwangi utang Pak, utang kesana kemari untuk beli. Tapi ketika kita menawarkan, pertanyaannya apa? Izinnya mana, kandungannya, bikinnya dari apa, bla 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 bla, seribet itu. Padahal perusahaan tidak boleh. Makanya saat ini narasi kita balik menjadi biarkan tanaman yang berbicara supaya tidak melebar pertanyaan kemana-mana. Kita menggunakan teori majemuk makro mikro lengkap. Loh kenapa Pak? Kan biasanya pupuk itu kan menggunakan ini pertama pakai urea, ini makro dulu, mikro dulu, vegetatif dulu, generatif dulu, boleh. Tapi wani piro? Itu kalau saya. Karena itu sah Pak, perusahaan itu pengen merilis itu. Kalau saya punya pabrik pengen bikin yang makro, ini bikin yang mikro, ini bikin yang ini, itu bisa. Cuman karena di PT BES ini pengen melengkapi satu untuk mewakili semuanya, dirilislah majemuk makro, mikro, sudah lengkap sehingga simpel satu untuk mewakili segala jenis tanaman. Inilah bicara teknologi untuk memudahkan kita. Dulu nggak ada handphone via wesel pos, sekarang ada teknologi bisa video call, sama upgrade teknologi. Makanya didirikan dan fotosintesa tanpa endapan Pak. Kita pakai teori nanopartikel kecil. Saya gini teorinya, tak paparkan dengan bahasa yang umum. Covid itu kemarin yang lagi viral ini hari, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Kok tiba-tiba tahu? Apa? Karena partikel kecil. Bapak maaf, ngupil gini, tahu-tahu hitam. Yang masuk partikel apa? Masa kerikil masuk hidung, hidungnya sebesar apa? Teori itu Pak. Lah kita semuanya solubility, larut semua dalam air sehingga mampu diserap semua oleh tanaman. Tidak ada endapan apapun. Artinya apa? Ketika partikel kecil kita kasihkan semuanya, mampu diserap maksimal oleh tanaman sehingga tanaman itu mampu memproduksi sesuai dengan genetik alami tanaman itu sendiri. Makanya saat ini dengan narasi Go Berkah No Riba diimbangi biarkan tanaman yang berbicara sehingga kita dipangkas melebar pertanyaan kemana-mana sehingga diwakili tanaman berbicara, gak usah ngomong tanaman yang sudah ngomong jadi marketing PT BES gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, untuk ibu-ibu ya Pak. Ya, saya pilih ini. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Moderator sudah diberi kesempatan kami untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya mungkin terlihat begitu bodoh mungkin ya, karena memang saya tidak pernah berhubungan dengan masalah pupuk atau pertanyaan sebelumnya. Bahkan tanaman di rumah bunga pun suami yang biasa mengerjakan. Jadi kalau di sini saya memang masih awam dan baru belajar Pak.
Begini Pak, ada pengalaman dari ketika kami saat perkenalkan saya Nida Lubis, saya dari Rokan Hulu. Begini Pak, ketika kami sosialisasi terhadap mitra kita di desa, ada pertanyaan apakah pupuk slow release ini bisa digunakan untuk tanaman karet, karena memang dia mempunyai kebun karet yang cukup luas di bukit yang susah untuk air. Dan penjelasan Bapak tadi kan katanya memang pupuk slow release ini cocok untuk tanaman yang kurang air gitu ya Pak ya. Nah, sementara kalau karet kan batangnya lebih kecil dari padi. Apakah dosisnya masih tetap satu bungkus untuk satu batang, lebih kecil daripada sawit maksud saya? Apakah dosisnya itu masih tetap satu batang untuk satu bungkus atau bisa dibagi dua? Dan itu bagaimana efeknya terhadap karet yang akan dideres berikutnya? Apakah mungkin bisa menderesnya lebih sering atau kapasitas hasilnya itu lebih berbobot? Itu yang pertama. Dan kedua, ini juga ada amanah dari calon mitra kita. Beliau kebetulan mempunyai kebun yang sangat luas dan sudah menggunakan pupuk eco farming. Cuma di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya pertanyaan beliau akan kami sampaikan kepada Bapak yang kebetulan memang sudah ahli di bidang ini. Beliau sudah menggunakan eco farming untuk lahan yang insya Allah akan menjadi kebun percontohan di Kota Pekanbaru. Nah, tetapi setelah mereka menggunakan 10 kali penggunaan, katanya hasilnya dibandingkan dengan pupuk mutiara yang selama ini beliau menggunakan tidak begitu kelihatan berbeda hasilnya, tidak begitu jauh. Pupuk yang biasa mereka gunakan itu pupuk mutiara Pak. Jadi ketika kami tanyakan apakah sudah ada di uji pH tanah sebelum digunakan pupuk eco farmingnya, kita khusus membahas tentang produk-produk yang diciptakan oleh Prof Raden, yaitu yang tadi, bukan membahas eco farming ya Bu. Oke Pak, baik. Untuk yang kedua, apakah slow release ini jika digunakan untuk tanaman sawit yang baru, mungkin untuk bibit sawit atau bagaimana? Tadi kan di atas umur 3 tahun ya Pak ya. Berarti kalau yang di bawah 3 tahun apakah kita bisa gunakan atau tidak? Atau dosisnya juga dikurangi? Hanya itu sudah ya? Terima kasih. Oh iya, maaf. Baik Bu, baik Pak, kalau begitu itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Pertanyaannya bisa nggak gitu ya? Pertanyaannya bisa nggak buat sawit atau karet untuk pengurangan? Iya. Oke, tak jawab. Oke. Jawaban saya sangat bisa. Udah itu aja. Nggak apa lagi? Bisa, sangat bisa. Iya, tepuk tangan untuk Pak Profesor. Oke, tapi untuk memuaskan hati, kalau saya jawab bisa kan kita yang lucu. Jadi, mungkin saya jelaskan. Jadi memang slow release ini untuk tanaman yang sulit terjangkau air. Terkait dosis bisa dikurangi. Efisiensi menghitungnya berarti. Apakah kalau sawit kan 100 nasional kan 140, 136 batang pokok per hektar, gitu kan? Nah, jika satu tanaman satu on mungkin masih efektif misalnya, tapi karet kan rata-rata ada 400-500 pohon per hektar misal, itu bisa dipakai Bu. Gini, karet adalah tanaman yang disayat hatinya, makanya sakitnya tuh di sini, dilukai kan bukan? Ya kan, dilukai karet itu, disayat hatinya. Masalahnya karet di Indonesia ini saat ini terjadi penyakit di Asia ini, daunnya menguning, betul nggak? Kenapa menguning? Karena tidak ada makanan di sebelahnya, dipacu untuk menangis terus, kan gitu. Nah, artinya kuncinya karet adalah ketika daunnya lebat otomatis tetesannya banyak. Kalau nggak ada daunnya otomatis nggak ada teteh. Saya fokus kepada daunnya, berarti tangkapan nutrisi di sekitaran karet harus ada. Sudah dilukai, nggak dikasih kopi, marah tuh. Kan gitu. Nah, solusinya karet bisa menggunakan slow release, dibuka, kasih 1-2 sendok saja. Kalau agak pelit kasih 1. Kalau enggak kasih 2 sendok. Terus fotosintesa 4 saset sampai 5 saset, 4 saset cukup.
jadikan tangki, mungkin 8 tangki atau 10 tangki, campurkan air, disemprot yang dilukai. Nanti akan tumbuh daun-daun baru. Ketika daunnya baru, otomatis nanti akan banyak meneteskan air mata bahagia. Kan karet kan tanaman yang dilukai Pak, kambiumnya dibuka Pak. Kan jangan kaget kalau masuk angin nggak dikasih makan, dibuka bajunya masuk angin. Tapi kalau masuk angin gampang tangan silmunya, nanti beli tolak angin Bu, pojok-pojok kasih tolak angin biar nggak masuk angin gitu. Jadi kuncinya sangat bisa. Sawit untuk di bawah umur 2 tahun atau masih masa-masa belum berbuah bisa menggunakan 2 cendok. Itu dilakukan 1,5 bulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali. Jika ditanam bersama kertas 1 on itu bisa 3-4 bulan sekali. Kalau menghitung efisiensi 6 bulan sekali pakai 2 saset, 1 saset 6 bulan sekali boleh, tapi tambahkan fotosintesa 2-4 saset, tapi disemprotkan, dikotorkan sekitaran batang, tambahkan cairnya. Pak, kalau setahun 1 kali, nggak usah sekalian, pelit banget. Semakin banyak semakin bagus, karena kita memberi teori yang memberi tanaman yang terbaik, gitu ya Bu, cukup? Tadi yang tanya? Baik, untuk kaum ibu, sabar ya Pak. Tadi udah kita sepakati, sudah laki-laki 2 kiri kanan, sekarang giliran wanita kaum ibu 2. Silakan Bu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Saya punya pertanyaan, boleh 4 Pak? Perkenalkan, nama saya Flora Papahan dari grup GHI Riau. Pertanyaannya. Boleh pertanyaan saya 4 Pak? Iya, Ini forum pertanyaan, silahkan apa yang ditanyakan. Yang pertama, apakah kita bisa memakai slow release ini untuk tanah gambut yang pH tanahnya sudah terlalu tinggi? Yang kedua, ekosida apakah bisa kita pakai untuk sawit yang kena jamur Ganoderma? Yang ketiga, apakah solusi untuk sawah yang tak ada hujan, apakah bisa kita memakai pupuk tersebut? Dan yang keempat, apakah pembasmi untuk keong untuk sawah? Terima kasih Pak. Pertanyaan 1, 2, 3 jawabannya sama, bisa. Pertanyaan ketiga, pakai ekosida, kalau keong bahasa Jermannya cekangkang. Oke, cukup, lanjut. Tepuk tangan untuk Prof. Adit. Belum puas katanya. Oh, belum puas. Dan saat pertanyaan bisa ya sangat bisa. Wah, itu sudah multiguna. Jadi kalau tanah gambut sangat bisa, kita membenahi di Kalimantan. Saya punya tanah saya gambut Bu. Ada 500 hektar saya pribadi, gambut semua. Sekarang tak pakai seluruh list. Karena apa? Karena saya nggak beli. Saya punya sendiri gratis Bu. Saya kasih. Jadi alhamdulillah yang kita tanah buruk pun kita benar. Sudah kita risetkan R&D, research and development. Jadi memang kita kaji tanah di Indonesia terkait di sawit dan lain sebagainya itu memang banyak lahan gambut, tanah rusak, kurang nutrisi, dan ini insya Allah slow release adalah solusinya. Baik, giliran sebelah kanan saya ini. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Pak, sabar ya. Saya mau bertanya Pak, saya Hildayanti dari Kisaran. Pertama, apakah bisa dipakai slow release pada sawit yang tergenang air? Taruhlah dia bisa dikorek, bisa ditanam, tapi kan dia air kawasan air itu banyak gitu. Jadi apakah bisa digunakan? Ya, untuk tanaman sawit. Yang kedua, untuk penanggulangan gulma. Apakah untuk pemakaian herbiko pada gulma cukup sekali pakai untuk sekali panen? Yang ketiga, kita menggunakan ekosida untuk tanaman jambu. Tanaman jambu itu dia banyak racun, banyak hamanya, yang putih-putih ataupun yang lengket-lengket hitam-hitam gitu Pak. Jadi apakah kita menggunakan ekosida itu tanpa harus membuang dulu daun-daun yang sudah banyak lengket-lengket hamanya,
atau bisa kita langsung semprot saja? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan 3 tapi cepet banget. Yang 1, 2 lupa. Tapi nggak apa-apa, tak jawab yang terakhir. Tadi dipotong apa enggak, disemprot apa boleh apa tidak, bebas ibu aja. Kalau emang mau dipotong, potong aja. Kalau enggak langsung disemprotkan saja ekosida. Terus yang tadi yang pertama tadi apa? Lahan sawit yang ada airnya kan. Nah itu caranya, kalau emang ada setiap sawit kan biasanya pinggirnya kan ada bulutan kecil. Ada bulutan kecil, ditempel begitu. Kalau emang takut basah dilempar, gitu aja. Gitu aja Bu ya? Berarti bisa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Jangan percaya, coba dulu, wajib RU habis ini. Lanjut. Oke. Yang ketiga tadi pemakaian gulma terkait untuk gulma itu Pak, penanggulangan gulma. Tergantung pada pertumbuhan gulmanya. Kalau gulmanya sudah mulai tumbuh bisa disemprot lagi. Makanya pantangannya jangan bawa kopi ke lahar, dia tidur bangun lagi. Makanya kalau dia mau tumbuh semprot lagi gitu aja. Tapi minimal membantu untuk menunda. Gitu. Sampai biasanya ada macam-macam tergantung pada kesuburan tanah itu 1 bulan, 2 bulan tergantung. Gitu. Tapi bisa aja. Bisa sampai panen. Nah, panennya berapa lama? Kalau tiap 3 minggu panen kan bisa. Kalau sawit kan gitu. Oke. Baik, selanjutnya karena ibu-ibu tidak ada lagi, Bapak inilah mewakili ibu-ibu. Bisa kan ibu-ibu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ramli Priyatno dari Kabupaten Serdang Bedagai, Tanah Bertua, Negeri Braga. Nyil Gading puncak Maligai katanya, makan ketupat di atas istana raja. Tadi kita berdoa banyak yang berderai, tapi kita doakan semoga ini nanti kita semua tetap berbahagia. Amin. Langsung aja Pak. Masuk pertanyaan saya yang pertama, yaitu tentang tanah koloni tadi. Tentang tanah pertanian kita yang sudah koloni. Sejak zaman Orde Baru, proyek Inmas dan Bimas itu sangat gencar dalam memproklamirkan pupuk organik. Pada saat sekarang ini tentang tanaman dengan memakai eco farming dan sejenisnya. Bahkan ini belum terlalu terkenal di daerah kami, karena daerah Serdang Bedagai itu adalah tanaman padi khusus. Langsung pertanyaannya Pak. Pertanyaannya adalah, dalam satu rantai bisa 30 kaleng padi memakai pupuk kimia. Ya. Pertanyaan saya, setelah kita pakai pupuk yang ada dari ekoforming, apakah ini bisa menjadi 30 kaleng juga Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Karena nanti pohon yang berbicara itu kadang-kadang bisa juga tidak sama dengan orang yang berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua tadi delalahnya Pak udah ada dijawab tadi sama Bapak tentang jekam tadi Pak. Tanaman padi di sana kalau tidak ada disemprot duluan Pak, keong. Jadi raja, satu malam aja putus, lenyap padi kita 1 hektar. Jadi dalam hal ini juga saya mohon, dengan adanya ekosida ini, jangan lagi nanti pohon yang berbicara, tapi orang yang berbicara, lenyap padinya Pak Ramli Priyatno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait yang jekangkang tadi, itu dosisnya 1 saset 6 tangki Mbak ya. 1 saset 5 sampai 6 tangki, semprotkan ke kiongnya gitu. Terus yang pertanyaannya, bisakah tadi di angka 30 helai Pak ya, anakan Pak ya? 30 kaleng Pak. Kaleng itu apa?
Belai itu. Satu anakan itu ya. Satu rantai itu 20 kali 20 meter, Pak. Iya. Serdang Bedage itu udah kapasitasnya 30 kaleng pagi. Kalau di daerah Deli Serdang ini, Prof, Serdang Bedage. Serdang Bedage, hasil tani dari padi itu dihitung hasilnya dengan sistem kaleng. Iya. Satu kaleng itu Tonasenya berapa? Tak tanya berapa ton? Kalau kilonya 300 kilo satu kaleng. Satu kali luas tanahnya berapa? Iya. satu kaleng berapa kilo? Satu rantai itu 300 kilo dapatnya. Oh gitu. 25 rantai. Oke, berarti saya bingung, jelaskan. Saya sih kemarin pakai fotosintesa hasilnya nggak banyak Pak, cuman paling 14,8 ton per hektar. 14 ton. Cuman segitu, saya pengennya 16 seperti Cina. Tapi kalau Bapak, makanya Bapak boleh nggak, jangan percaya. Coba dulu tanaman berbicara, nanti. Jadi gini, yang mitra kemarin, kalau saya kalen dan lain saya bingung. Kalau saya tahu daerah saya tuh kalen tuh lubang apa? Yang pinggiran kali kecil itu kalen. Tapi gini nggak apa-apa, kita ini. Cuman gini untuk menyamakan persamaan saja ya. Dari mitra-mitra saya juga nggak percaya, karena kemarin saya waktu diundang, karena saya nggak bisa datang waktu itu ngisi di acara kalau nggak salah di Purwokerto. Itu ada panen raya di daerah Bekasi, Purwakarta dan Majalengka. Majalengka bawang, Purwakarta padi, di Bekasi sayur-sayuran. Diundang waktu bersamaan. Cuman kemarin cuma laporan Pak, padi saya biasanya itu dapat 1,5 ton aja nggak sampai, kurang sedikit. Kemarin cuma dapat 2 ton 285 kilo di 1.800 meter, artinya ada peningkatan. Terus yang mencoba laporan dari salah satu leader kita Bu Novirate, tim Bekasi laporan kemarin biasanya cuman dapat 5,5, menambah nggak banyak, baru 9,9 ton. Saya pun nggak percaya Pak, nggak percaya karena coba dulu, karena saya tidak menyaksikan, hanya dikirimi video. Ini hasilnya, timbangannya dan lain sebagainya. Makanya saat ini apapun yang kita sampaikan jangan percaya. Coba dulu, wajib Pak ya, coba, karena kunci, karena gini tak kasih bocorannya. Kenapa mitra-mitra yang lain semua sekarang sudah tak ngambil Pak Jiru dan lusunya masing-masing? Ada yang mitra-mitra tiap hari. Saya dapat laporan orderan 250 juta, 500, 600 juta tiap hari, banyak sekali fotonya dan psikologis. Karena mereka sudah mencoba, yakin, mudah meyakinkan orang lain. Deplot satu, kalau saya Bapak nggak buat deplot, saya ngomong kurang ajar, berarti kamu nggak percaya dengan produk saya. Bahasa deplot berarti kan nggak percaya. Mencoba, saya bukan ranah untuk deplot karena sudah kita gunakan dan saya sudah untung banyak miliar dari jualan pupuk. Jadi makanya saya bisa ngomong gampang karena apa? Saya sudah mencoba Pak jualan. Jadi mitra-mitra ini yang nanti bisa bersama-sama untuk mengembangkan kalau memang dibutuhkan. Jika tidak, nggak usah. Jika tidak, nggak usah. Makanya kuncinya apa? Mencoba. Dari mitra-mitra yang saat ini menggunakan dan dapat uang banyak dari mana? Dia coba 1 hektar melebar, oh panen besok melebar 10, 20, 30, bahkan sekarang sudah ada ribuan hektar. Berarti artinya bahkan kemarin yang pas waktu ngisi di Jambi ya, Jambi di sini, besok saya akan 17 kan di Muara Bungo, laporan, Prof, saya baru pulang, saya terbang ke sana. Terus besok ngisi acara, pulang jarak seminggu dilapori, alhamdulillah poin saya sudah tembus hampir 1.000 lebih dalam waktu 1 minggu. Artinya itu karena semangat dan mencoba. Makanya teman-teman janganlah percaya dengan apapun itu. Makanya apapun yang disampaikan sekarang diwakili, biarkan tanaman yang berbicara. Itu solusi terbaik ini hari. Gitu, makanya Bapak nanti habis ini tugasnya apa? Meyakinkan, coba dulu satu, minimal ibu-ibu tanaman sebelah rumah. Yang suka bunga dikocor aja, yang suka ini disemprot aja. Jika disemprot atau dikocor, daunnya menguning,
nggak apa-apa, berarti daun Anda terindikasi jamur. Sengaja dimatikan oleh fotosintesa karena akan diganti oleh daun-daun baru, berarti daun Anda tidak mampu untuk berfotosintesis. Percuma, dia tidak memberi kontribusi apapun tapi menyerap makanan banyak. Cabai misal contoh, tanam cabai itu seharusnya kalau kena penyakit kritik tak potong, tak pruning Pak, karena saya punya cabai umur 2 tahun masih panen aja. Artinya kan kita selama tanaman cukup nutrisi, dia jauh lebih lama hidup dan memberi yang terbaik untuk kita. Ini makanya nanti teman-teman biarkan mencoba dulu, biar yakin baru nanti mudah meyakinkan orang lain. Jadi misal cabai Pak, tanam cabai, ini wakil yang di sini ada petani cabai dan lain sebagainya. Cabai itu kalau saya panennya jangan keadaan masak Pak, matang, merah jangan. Keadaan ranum dipanen besok dijual, pedagang lebih suka. Karena yang paling meranum, paling merah itu makan paling banyak tapi tidak memberi kontribusi kepada yang lain. Makanya tak potong supaya menyamping, supaya apa? Cadangan makanannya dimakan maksimal oleh ini. Gitu. Pak, cabai saya kok rontok dan lain sebagainya. Oh, berarti kurang kalium. Kalau mbah saya dulu pinter, saya tanya waktu kecil, mbah, kok cabainya sebelahnya dikasih abu bakar buat apa? Biar gak rontok le, kalau orang Jawa. Biar gak rontok. Mbah saya aja pinter, karena gitu. Karena itu apa? Untuk menahan pH. Gini logikanya. Ketika tanaman pembuahan butuh menyerap nutrisi, masih masa produksi rontok karena pH-nya drop, dia tidak mampu menangkap nutrisi pas waktu bekerja, tumbang nggak? Berarti pH-nya harus dijaga di atas 5. Cara menjaga bagaimana? Kocor fotosintesa ke tanah atau menggunakan kapur dolomit supaya pH-nya stabil, otomatis tanaman apapun mampu menangkap nutrisi sesuai yang diinginkan. Kembali lagi kita ulangi, tanaman butuh makan pagi, siang, malam, apapun tanamannya. Dan tanaman tidak makan pupuk kandang, tanaman tidak makan tanah, tanaman butuh air yang nutrisinya tercukupi. Tanaman butuhnya cuma air dari urean pupuk kandang ureanya banyak. Makanya harus diingat-ingat. Artinya hidroponik pun bisa hidup, sawit pun butuhnya cuma air, trek tuh karena kurang air dan kurang nutrisi. Banyak air nggak ada nutrisi, trek. Banyak nutrisi nggak ada air, trek. Makanya curah hujan bagus, kemudian nutrisi cukup, sawit akan sehat, sempurna, nggak ada trek. Makanya apapun tanamannya nanti ke depan nanti Pak Leader atau bagian panitia bertanggung jawab nanti bikin grup, paparkan semua tentang konten dan semurilis. Siap? Siap. Nah, nanti ada GAI 1, ada beberapa GAI ditampung semua di grup, mulai belajar terkait situ. Jadi artinya supaya saling melengkapi satu sama lain, satu grup. Apalagi di daerah Sumatera Utara ini saya melihat jeruk Medan terkenal, sawit banyak, apa-apa banyak. Tanah kita kurang subur apa? Kalau Bapak tadi bicara tanah kita berkoi, memang betul zaman Orde Baru. Tapi waktu itu belum ada fotosintesa Pak, saat ini solusinya datang saat ini. Makanya besok pakai fotosintesa, itu pembedah terbaik. Karena gini, tanah kita berkoloni. Kenapa? Karena zaman mbah-mbah saya dulu, saat ini jarang saya melihat tanah ditanami oleh palawija. Jarang. Karena palawija mengandung bakteri nitrogen terbaik sepanjang masa adalah palawija, kacang-kacangan. Sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ditanam mati, nggak maksimal. Karena tanah apa? Tanah kita berkoloni. Padahal itu adalah pembenah tanah. Nah, solusinya apa? Berarti kita benahi tanah kita sehingga ditanami palawija pun bagus. Dipastikan nanti, dicek kalau perlu tanahnya setelah disemprot pakai fotosintesa, biasanya mungkin sawahnya cuma segini jadi tambah banyak apa tidak, lebih gembur apa tidak, gitu aja. Jika nanti testimoni ada komplain, laporkan. Kalau cantik bagus nggak usah laporkan, biasa aja, nggak kaget saya. Tapi kalau komplain kita atasi bersama, tahu masalahnya sehingga tahu solusinya. Itu karena saat ini saya lebih 20.000 testimoni, semuanya gitu-gitu aja. Tanaman saya ada yang telepon kemarin, Pak, ada nggak obat yang menghentikan buah? Ada. Kok saya capek ya? Ada. Lah, gaji mesin putus mati. Harapan saya semua tanaman, saya itu punya cerita Pak. Saya daerah semua orang Kabupaten Semarang itu punya alpukat.
alpukat saya dan kelengkeng itu dia yang bikin testimoni punya saya itu. Menariknya saat ini tiap 2 bulan sekali, 1 bulan sekali panen pada saat gak musim. Harganya mahal, punya duit gak? Harganya mahal, punya duit banyak kalau seperti itu. Makanya petani kita nggak dikasih makan tapi minta buah. Dipupuk nggak? Enggak. Minta buah, oh ya sudah. Karena tanaman butuh makan pagi, siang, malam. Lah, tapi nggak enak ternyata Pak. Gak enaknya apa? Gak enak mati tangga. Punya saya paling di tangga gak berbuah. Nah, bikin gak enak tetangga. Tapi itu yang paling asik. Prinsip dagang adalah semua yang gak punya kita punya. Harganya pasti mahal. Nah, makanya teman-teman semuanya, semoga dari sini teman-teman semuanya semangat. Yang tidur bangkit lagi karena menjadi narasi yang asik. Nah, mau pakai stories atau apapun, nanti silahkan dicoba. Kalau emang menjadi narasi untuk teman-teman semuanya menggapai apa yang diinginkan di Mitra PT BES. Nah, itu kuncinya di situ. Pulang dari sini harapan saya besok nggak mau datang sebelum semua berjejer. Kalau perlu jalan bikin macet semuanya Pajero mitra-mitra semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tak terakhir Pajeronya, tak minta bonus. Kopinya gimana mau bonus, kopinya aja dingin, kau bisa tadi. Oke, lanjut. 2 pertanyaan lagi, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Nama saya Ustadz Bambang Irawan SHI dari Labuan Batu, Rantau Berapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Prof, ini seputar padi dengan kelapa sawit. Insya Allah doakan Pak Prof, kalau memang Allah mengendaki saya akan kontrak 15.000 hektar padi. Amin. Jadi kira-kira ya 15.000 padi ini berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk rilis tadi? Produknya berapa botol lah kan gitu. Jadi dengan hasil tadi sudah disampaikan. Yang kedua, untuk kelapa sawit yang jantan bisa jadi betina itu bagaimana Pak Bro? Karena banyak petani ini mengeluh sawitnya banyak yang jantan. Nah, walaupun manusia juga banyak yang sudah berubah dari laki-laki jadi bencong. Nah, bahkan mereka sudah punya grup juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan bencong tadi saya nggak tahu. Oke, jadi pertanyaan pertama itu terkait padi menggunakan slow release, tidak menggunakan slow release. Jadi pertanyaannya salah, saya jawabannya salah Pak. Pakainya fotosintesa karena slow release itu pupuk padat, contoh menghitung konsentrasi pada tanaman. Nah, kasih tahu caranya. Masa tak hitungin sekalian? Kopinya aja nggak datang suruh ngitung, pusing. Gini, dalam 1 hektar padi itu kan rata-rata kurang lebih 120.000 titik tanam. Mau pakai jajar legowo atau apapun. Misal dibagi padi, slow release dalam 1 PV beratnya 1 kilo. Dalam 1 RO 12 PV berarti 12 kilo. 12 kilo berarti 12.000 gram. Dibagi ke 122.000 belum anak-anaknya ada banyak. Terus baginya gimana kalau makan seperti ini? Masak gini, susah Pak. Berarti cara kita memberi makan, gitu Pak ya. Cara kita memberi makan. Pakainya fotosintesa cair. Ini 1 saset untuk 4 tangki. Boleh 4 tangki, boleh 8 tangki. Jika yang kedua, tapi kalau mau bagus 4 1 hektar saya panen. 4 saset untuk 16 tangki, 1 sampai 7 setelah munculnya tunas, kemudian 4 saset lagi umur 15, 30, 45 atau 4-2-2-2, 4 saset setelah tanam, 2 saset umur 15, 2 saset 30, 2 saset 45 atau 4-2-2-4, sudah kayak pemain bola ya. 4-2-2-4, 4 saset pertama setelah tanam, 2 saset 15, 2 saset 30,
4 saset di umur 45. Kalau tambahkan lagi boleh di umur 55, tapi 45 cukup. Kenapa 15 hari? Karena pupuk menguap 15 hari, dipastikan pH-nya di atas 5. Air cukup bisa di drainase. Kalau tadi menjawab lagi, Pak, kalau airnya tidak hujan, kalau yang lain bisa, ini bisa. Logikanya seperti itu. Makanya yang pastikan padi airnya cukup. Nah, berarti kalau total 15.000 hektar dihitungkan, berarti sampai panen. Kalau teorinya 4222 berarti butuh 15.000 RU. Uangnya berapa nggak tahu, saya bukan mitra. Oke, gitu Pak ya. Terus apalagi terkait dengan bunga jantan, sawit bunga jantan Pak ya. Sawit menurut saya Pak ya, sawit bunga jantan itu karena masa pembuahan tidak cukup asupan gizi Pak. Gitu Pak ya, tidak cukup asupan gizi. Tangkapan hara tidak maksimal, makannya nggak maksimal. Kenapa? Karena biasanya lahan gambut, asam turun naik turun. Nah, ketika asamnya tinggi, pH-nya drop, otomatis dia tidak makan, stop. Makanya bisa solusinya tambahkan kapur dolomit atau kita tanam solusinya apa? Kita supaya tidak terjadi maksimal penguapan, 0 penguapan, terserap 100%. Harapannya seperti itu. Nah, ketika terserap 100% berarti dia dimakan pagi, siang, malam. Udah puasa sedikit gak apa-apa. Misal ini gak makan, besok makan lagi. Masih aman daripada tidak sama sekali. Nah, jantan itu ketika dia masa pembuahan, kemudian airnya mungkin kurang, atau kemudian hara tidak maksimal, atau tangkapan makanan tidak ada sehingga dia jadi bunga jantan. Slow release adalah solusinya insya Allah. Coba dulu Pak. Oke, sip, lanjut. Terakhir pertanyaan dari saudara kita dari Aceh dulu. Dari Aceh Bapak ya. Tolong kesini Pak. Saya mau tanya dulu, yang paling jauh sini siapa? Dari mana? Aceh. Aceh. Oke. Bapak, sini Pak. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, tim GHI Hebat dari Aceh Pak. Jadi di sini saya mau tanyakan masalah di cabai Pak. Itu biasanya kalau di cabai kan keriting penyakitnya. Jadi saya mau tanya, sebelum keriting itu muncul, apakah boleh yang namanya ekosida itu kita semprot sejak di pembibitan itu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Sangat boleh. Dan sudah boleh ya. Tapi tak kasih penjelasan. Ini petani kita itu gitu. Jadi jika cabai keriting, cabainya sakit Pak ya, cabai sakit, seharusnya itu diobati dulu, tapi jangan lupa dikasih makan. Petani kita itu kalau sakit biasanya lupa diobati tapi dikasih makan, atau dikasih makan saja tapi lupa diobati. Teori manusia Pak, apapun tanamannya itu teori manusia. Jika tanaman sakit diekosida dulu, baru besoknya difoto sintesa. Boleh Pak dicampur? Jangan, karena makan pecel campur bodrek gak enak. Anjuran dokter itu minum obat itu setelah dan sebelum makan. Gitu Pak ya, dipahami dulu dengan bahasa manusia biar paham kita teori manusia. Sama tanaman simbiosis mutualisme. Jadi kalau sakit kita obati seperti selayaknya kita istri sakit bawa ke rumah sakit diobati. Tapi kamu kok minum obat terus? Ya makan dulu ya, disuapin Pak. Suapin di mulutnya. Itu cara kita merawat, bukan diikat tapi dikasih makan di depan sama gini-gini nggak bisa makan. Makanya kalau cabai sakit diobati tapi jangan lupa dikasih makan. Hari ini jedanya berapa lama? Kalau nggak mencampurkan, jedanya minimal 3 jam. 3 jam. Misal ini sekosida dulu, nanti 3 jam atau pagi sore. Ini diekosida, besok di foto sintesa, ada sedang. Kenapa 3 jam? Karena harus masuk sistemik ke pori-pori. Kalau curah hujan minimal 3 jam masuk ke pori-porinya sehingga mampu diserap. Kalau curah hujan berarti kan nanti kan hilang, makanya ada jeda waktu 3 jam, minimal 3 jam di ekosida lalu di foto
Sinesa. Itu aja. Jadi alhamdulillah beberapa terkait dengan ekosida, misalnya ada pertanyaan, Pak, tankinya boleh nggak? Itu yang paling pertanyaan mendasar. Tankinya bekas ekosida, bekas tankinya pakai ekosida boleh? Boleh. Cuman cukup dibersihkan pakai air biasa saja, nggak usah ribet. Jadi fotosintesa itu nggak usah ribet, serba bisa, tanpa fermentasi, tanpa pupuk kandang, tanpa tambahan pupuk kimia 100%, buka saset, semprotkan, biarkan tanaman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Profesor Raden. Kita doakan Bapak Profesor sehat walafiat, panjang umur, sehingga tahun depan datang lagi ke Medan sudah semuanya bawa Pajero dari rumah masing-masing. Selamat jalan Pak Prof. Kirim salam buat keluarga di kampung halaman. Untuk menutup acara ini, Bapak Ibu mau foto-foto nggak? Sabar-sabar, Pak Prof belum pulang. Mau ke Danau Toba pun Pak Prof. Kalau mau puas foto sama Pak Profesor, ikut ke Danau Toba. Baik Bapak Ibu, tadi banyak permintaan dari mitra-mitra berhubung Bapak Ponder kita, Bapak Ponder Sahabat Karib masih ada di hotel ini. Jadi banyak yang mintakan kepada Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan untuk kembali tampil di panggung yang megah ini, memberikan motivasi dan stressing buat kami agar kami bisa punya semangat, punya rezeki, punya mitra sebanyak Bapak Haji. Ada Pak Haji? Hah? Setuju? Mari kita berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada eyang kita di GHI, di Sahabat Karib. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Masya Allah, kita sangat bangga karena beliau masih setia berada di tengah-tengah kita. Inilah contoh leader kebanggaan. Jadi walaupun tidak jadi pemateri Bapak Ibu, tetap ikut jadi peserta. Nah, sudah dicontohkan beliau. Tepuk tangan untuk Pak Haji Ahdan Haris. Ponder Sahabat Karib, ya Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan. Silakan Pak Haji, duduk aja Pak, biar enggak repot. Wah, ini kalau saya duduk di sini kayak Prof Raden nggak enak lah. Ini contohnya beliau nih. Nanti harus kopi lagi kan Pak Haji. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini ada salam tambahan nih, ketika Prof Raden sudah tampil di depan, ada tambahan salam pecel. Pecel apa itu pecel? Petani cerdas luar biasa. Kalau saya salam pecel, petani cerdas luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, ini di luar rencana ini sebenarnya. Ya, saya pengen dengerin juga dari Prof Raden karena selama ini saya ikut kemana-mana malah jarang dengerin. Tapi baru sekarang saya di belakang saya dengerin. Ya, dan ternyata resiko mendengarkan diberi tugas. Baik Bapak-Bapak Ibu, jadi ini untuk akhir dari sesi ini sedikit saja dari saya ya, bahwa